Wah, sepertinya ini ada masalah koneksi ya. Iya, kenapa? Maaf ya, tiba-tiba hilang gitu. Aduh, mohon maaf. Iya, Aduh. Iya, tadi kita habis lagi ngebahas PIK ya, Bu Sari. Mudah-mudahan ini yang tadi bertanya udah bisa masuk lagi. Mohon maaf sekali ada seperti gangguan sinyal di kedua belah iya, mohon maaf ya akun. Bapak Ibu. Tiba-tiba menghilang. Ini Jadi lagi, kalau Bapak Ibu, padahal lagi serunya ya. iya lagi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti yang tertarik untuk belajar PIK bisa ke Ibu Ruri Suryawinata ya, yang di Jakarta, yang di Puzzle E. Kalau nggak salah beliau juga kasih ini online training untuk orang tua yang tertarik dengan PIK. Mm. Nah, jadi sebenarnya untuk mengatasi masalah perilaku sendiri itu nggak mesti hanya dengan satu pendekatan saja. Ada macam-macam pendekatan, semuanya memiliki kelebihan dan mungkin kelemahannya masing-masing gitu. Namun di sini di BIC kita memang menggunakan pendekatan apa namanya Bu Sari? Nah, iya. Jadi untuk PIK ini kan sama ya. Jadi itu adalah kurikulum untuk pembelajaran bahasa dasar gitu ya. Tapi dia lebih advance sih ininya beberapa kurikulumnya karena untuk sampai belasan tahun remaja tadi kan 16 tahun. Nah, kalau kita sendiri di BIC kita gunakan gabungan dari untuk awal kita gunakan PBMap, lalu kita gunakan juga ABLES, lalu kita gunakan beberapa dari APM atau Autism Partnership Method untuk bagian yang social skill-nya. Gitu. Itu Mbak Mufa. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, apakah pembedanya BIC dengan yang lain? Nah, seperti yang barusan dijelaskan oleh Bu Sari. Gitu. Jadi, karena kita melihat bahwa pendekatan itu ada banyak, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya, maka di sini kita mencoba untuk menggunakan pendekatan-pendekatan yang sudah teruji, dan kemudian kita melihat bahwa pendekatan-pendekatan tersebut berguna gitu untuk diaplikasikan di sekitar kita gitu ya Bu Sari ya. Ya, Nah, ini masih adakah pertanyaan? Mohon maaf apabila tadi ketika koneksi kita terputus ada pertanyaan yang belum terjawab. Barangkali nanti bisa dikirimkan melalui DM saja gitu dan eh, kita bisa jawab di kesempatan lain ya Bu Sari ya. ya, betul sekali. Mungkin next time Nah, kita bisa adain juga ya tiga live lagi. nah, Dengan iya. topik yang Barangkali juga nanti ada ini ya, ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan atau usulan-usulan kira-kira topik apa lagi nih yang akan kita bahas di live-live berikutnya atau mungkin kita akan melakukan yang lebih serius barangkali ya Bu Sari ya. Nah, ya mungkin boleh. ada topik-topik atau materi-materi yang ingin kita pelajari bersama-sama. Silahkan nanti disampaikan saja bisa melalui DM ke akun BIC Padang ataupun akun BIC Pekanbaru atau juga boleh ke eh, nomor WhatsApp gitu ya. Nah, bisa dilihat nih di bio-nya gitu, untuk nomor WhatsApp-nya BIC Padang dan Pekanbaru. Nah, barangkali dari apa yang sudah kita bahas tadi, Bu Sari bisa nih memberikan apa sih kesimpulan dari pembahasan kita di malam ini. Iya, jadi kesimpulannya adalah untuk penanganan dengan behavior, ya penanganan intervensi dengan behavior, memang hal pertama kali mungkin yang harus kita pahami nanti lewat assessment perilaku yang mau kita intervensi itu apa, lalu nanti setelah itu kita buat target behaviornya apa, dan kita gunakan kurikulum yang sesuai untuk mengintervensi target behavior tersebut jika kita mau menaikkan kemampuannya. Kalau misalnya ternyata dari assessment kita menemukan problem behavior, kita juga gunakan teknik-teknik behavior yang tepat untuk bisa meminimalkan atau menghilangkan problem behaviornya supaya dia lebih efektif. Kurang lebih kesimpulannya seperti itu. Lalu ada lagi belum kita?
Nah, ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya dari bincang-bincang kita di malam ini, mungkin waktunya efektifnya tadi ada kepotong ya, gitu. Kurang lebih 1 jam kita sudah berbincang-bincang, kepotong sedikit karena ada gangguan koneksi. Di awal juga agak sulit masuk tadi ya, Bu Sari. Nah, dari apa yang kita sudah bahas tadi, seperti yang sudah disimpulkan oleh Bu Sari, bahwa sebenarnya eh, yang namanya perilaku gitu, kalau saya simpulkan dari apa yang sudah disampaikan Bu Sari tadi, itu sebenarnya adalah semua yang terlihat gitu, semua yang bisa kita ukur, semua yang bisa kita definisikan, itu yang disebut dengan perilaku. Dan yang sering kita berikan treatment tertentu, penanganan tertentu, itu ketika dia sudah muncul menjadi problem behavior atau masalah perilaku gitu. Yang mana masalah perilaku tadi sudah dijelaskan Bu Sari, ada dua, yang satu untuk terutama untuk anak ASD ya, ada yang defisit, ada yang eksesif gitu. Defisit itu artinya perilakunya itu jarang muncul atau tidak muncul sama sekali gitu. Padahal di dalam situasi yang lazimnya perilaku itu harus ada gitu. Misalnya ketika ketemu sama orang lain, ditanya orang, lazimnya kan menjawab. Namun pada anak tertentu atau pada orang tertentu disapa nggak jawab, ditanya nggak jawab gitu. Nah, di sini kan bisa kita sebut ini defisit gitu ya Bu Sari. Jadi yang akan kita berikan penanganan di sini bagaimana supaya dia bisa menjawab ketika disapa, ketika ditanya. Dan begitu juga dengan perilaku eksesif tadi yang berlebihan, itu paling sering untuk anak ASD, mungkin berlebihannya eh, melakukan sesuatu yang berulang-ulang gitu, berputar-putar keliling ruangan gitu ya, atau apa namanya mengepak-ngepakkan tangan. Nah, itu mungkin yang nanti akan diberikan penanganan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi target dari masing-masing perilaku yang akan kita ubah, yang akan kita berikan penanganan itu sesuai dengan apa yang kita observasi, yang mana yang akan menjadi tujuan utama kita, yang pastinya tujuan ini adalah tujuan yang bisa kita ukur dan bisa kita intervensi dalam jangka waktu tertentu. Kurang lebih seperti itu ya, Bu Sari ya. Ya, betul Bu Miftah. Barangkali demikianlah obrolan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Sari. Nah, ini kalau teman-teman informasi dari teman-teman nih, beliau bertahan di kantor sampai malam gitu, karena demi untuk berjumpa dengan teman-teman di dalam sesi IG Live ini gitu ya. Nah, mungkin kalau makin lama kita berbicara di sini, Bu Sari jadi makin lama juga pulangnya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi kepada Bu Sari, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir, sudah Ya, memberikan pertanyaan. Tadi ada dari Pak Hazli katanya terima kasih jawabannya Bu Sari gitu ya. sama-sama Pak Nah, Hazli. Ya, semoga nanti maaf kita ada kesampaiannya. kesempatan lagi. Hmm. Apa Mbak? Ya, semoga ada nanti kesempatan berikutnya ya Bu Sari ya. Kita bertemu lagi Amin. berbincang-bincang seperti ini. Iya, Terima terima kasih kasih. Bapak Ibu semua atas perhatiannya dan mohon maaf atas gangguan teknisnya tadi ya. Ya, mohon maaf juga ini hostnya masih host magang gitu. Jadi mungkin kalau ada yang tadi ngomongnya terlalu cepat atau ada salah dalam penyampaian kami berdua, mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Besok tanggal merah, semoga semuanya bisa berlibur. Oke, Amin. Iya. assalamualaikum. Selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Miftah. Terima kasih Bu Sari. Izin kita akhiri ya. Iya.